Hai guys, kita jumpa lagi ya di Bang Jaka Channel ya. Kali ini guys bakal seru banget guys. Karena ini adalah pembahasan tentang apakah Pak Anies yang jago berkata-kata, yang jago bicara, jago berdialog, itu membuat kinerjanya lebih bagus guys. Atau bisa diartikan jika seseorang yang cerdas itu jago berkata-kata, jago merangkai kata, maka dia berarti jago untuk bekerja guys. Nah, apakah itu benar guys? Langsung aja kita tonton bareng guys pendapat aktivis ini guys ya. Buka suara tentang Anies yang cuma bisa berkata-kata. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, justru beliau adalah pemersatu dan beliau punya cara. Orang menyebutnya hanya mampu berkata-kata, tapi justru kemampuan berkata-kata itu yang membuat pekerjaan menjadi selesai. Iya juga. Ada beberapa tempat, beberapa stasiun yang sampai saya lupa 2018 atau 2000 itu yang masih urusan sengketanya belum selesai. Fatmawati, betul gitu. Itu kan Pak Anies yang turun dan berdialog dengan mereka dan dengan kemampuan berdialognya itu akhirnya mereka bisa melihat ini adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan perorangan, bukan kepentingan kelompok. Dan sehingga mereka jadi merelakan. Jadi beliau punya kemampuan itu. Aktivis ini buka suara tentang Anies. Oh begitu guys ya, ternyata Pak Anies itu guys jago berkata-kata itu digunakan untuk berdialog guys ya. Jadi jika ada sesuatu hal yang sendat gara-gara sebuah kesalahpahaman atau kurangnya informasi, jika Pak Anies yang datang untuk berdialog, maka itu bakal langsung lancar guys ya. Berarti itu adalah salah satu kelebihan Anies yang di luar Nurul guys ya. Ini rahasia Anies pandai menata kata, bikin geleng-geleng takjub. Kenapa? Saya sering dapat cerita dari Mas Anies gitu. Oh, ini kisah ketika dia kecil kisah SD, kecil, dia itu tinggal sama kakeknya. Oh gitu. Dia Kemudian zaman dulu nggak ada WhatsApp, ya, benar, nggak ada email. Ada Jadi kalau kakeknya berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya itu bersurat. Oh gitu. Dan seringkali pakai Mas surat Anies yang disuruh ngetik surat itu. Oh. Jadi bayangkan anak SD didikte oleh tokoh nasional menulis sesuatu, secara nggak sadar kosakata, logika kalimat, kemudian diksi, Oh gitu guys ya. diplomasi itu masuk karena dia sambil ngetik itu. Nah, Mas Anies pernah cerita gitu, suatu saat dia terharu sambil ngetik itu. Karena kakeknya mendiktekan surat, kemudian mengakhiri surat itu dengan kalimat, surat ini hanya bisa tertulis atas jasa baik cucu saya Anies Baswedan yang membantu mengetikkan surat. Jadi Mas Anies pernah cerita, ketika dia ngetik itu nggak tahu kan ini ujung kalimat ini apa, tapi ternyata apresiasi untuk dirinya. Dan dia terharu sekali sambil mengetik itu. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa yang tidak semua orang mengalami. Mas Anies sangat beruntung. Kemudian setelah mengetik surat, kan surat itu nggak dikirim by post, dia harus ngantar ke tokoh yang lain. Dan penerima itu adalah tokoh nasional juga, teman-teman almarhum kakeknya. Dan Mbak, kalau Mbak kakeknya itu tokoh nasional, ada anak kecil ngantar surat, kan Mbak tidak hanya terima suratnya, kemudian si anak kecil pulang kan? Iya, masih disuruh masuk, ngobrol dulu. Ini kesempatan lain bagi Anies Baswedan untuk belajar. Jadi kalau kita melihat Anies seperti ini, gitu guys ya ada talent, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah prosesnya itu. Berarti talenta Anies juga berproses panjang sih. Nah, bagi kita yang punya anak, jangan lupa gitu ya, sejak kecil itu harus diproses. Iya benar guys, proses dari kecil. Tapi susah. Oh itu guys, mana guys? Oh ini kakeknya guys ya. Mana guys? Nah itu yang tengah itu guys, kakeknya itu guys ya. Yang sebelah sini Jenderal Sudirman, yang sebelah sini nomor 1 Soekarno. Berarti guys kakek Anies itu guys bukan orang sembarangan guys ya. Seorang cendekiawan juga guys ya. Ngeri. Berarti guys dapat guys. Berarti guys kenapa Anies itu jago ngomong, jago bicara, selain dia pintar, ternyata guys itu nggak lepas dari jasa kakeknya ini guys. Gila bener guys. Oke guys, kita lanjut guys. Ini seru banget guys. Oke guys, kita nemu lagi guys. Ini adalah prestasi Anies yang katanya di framing cuma jago ngomong guys. Apakah dia juga nggak pandai kerja guys? Kita lihat guys ya.
Tetap saat setiap waktu semangat pas saya tubuh. Top 100 publik intelektual Lekuan Yellow 2022. Ini apa guys? Dari Forensic Magazine Tokyo Jepang April 2010. Forensic Magazine adalah majalah berreputasi tinggi yang berpusat di Tokyo. Menurunkan laporan berisi profil 20 orang yang diprediksi akan mengubah dunia dalam 20 tahun yang akan datang. Anis Baswedan menjadi satu-satunya orang Indonesia dalam laporan itu, bersama tokoh-tokoh dunia antara lain Vladimir Putin. Wah, ngeri guys ya. Oke, kita lanjut guys. Kemudian ini guys, 21 Heroes 2021. Mana gambarnya guys? Oh ini guys ya, ini dia ya. Transformative Urban ya, Mobility Initiative atau TUMI Jerman 2021 memilih 21 orang dari seluruh dunia yang didaupakan sebagai tokoh-tokoh perubahan penting dalam transportasi perkotaan. Anies terpilih sebagai heroes bersama 20 orang lainnya termasuk SpaceX dan pendiri Tesla Elon Musk. Anies dipilih atas keberhasilan transformasi inisiatif mobilitas perkotaan yang dilakukan di Jakarta. Wow, hari guys. Berarti dia setara guys ya sama orang-orang ini guys ya, berpengaruh gitu. Siapa lagi? Oh, ada Elon Musk guys. Gila bener guys. Wow. The 500 most influential Muslim. Dia guys termasuk yang global leader YGL, mewakili kepemimpinan masa depan yang datang dari berbagai wilayah dunia dan mewakili kelompok bisnis, pemerintah, masyarakat sipil, kelompok seni dan budaya, akademisi, media, dan juga aktivis sosial. Anies terpilih menjadi salah satu YGL yang buset guys. Kemudian dia juga membuat tebet Eco Park, pewarisan Anies, raih penghargaan Presiden Design Award Singapura. Wow, gila bener guys. Berarti guys dia modelnya bukan model lokal guys ya, dia itu jagonya itu udah jago internasional guys ya. Jadi gimana guys ya, nggak bakal habis nih guys kalau pembahasan Anies guys ya, karena dia ngeri guys ya. Tapi rahasia dia ngomong, rahasia dia pandai menakar kata-kata itu ternyata guys rahasianya itu adalah dari kakeknya guys ya. Berarti kemudian DKI raih penghargaan bidang transportasi kelas dunia di Washington. Kemudian apa lagi guys? Ini apa nih? Wah, nggak nampak guys. Nah, kemudian Gubernur Anies terima penghargaan provinsi terbaik inklusi keuangan dari OJK. Anies raih penghargaan kepala daerah bebas korupsi. Wow, ini juga ngeri guys ya. Jadi dia memang bersih guys ya. Nggak ada nggak ada daftar hitam di masa dia menjabat guys ya. Prop DKI sabet 2 penghargaan sekaligus, double winner, penghargaan terkait pemenuhan hak pada anak di Jakarta. Wah, ini gila juga guys ya. Di luar Nurul guys ya. Anies raih penghargaan kerukunan beragama dari Gus Yakut. Oh gitu guys. Luar biasa, Gubernur Anies dilombakan sebagai Best Regional Leaders. Wah, ini berarti pemimpin kawasan terbaik guys. Oh, ini ya guys, penghargaan internasional Anies Rashid Baswedan. Wah, ini yang tadi guys ya. Jepang. Sanport yang mendedikasikan riset untuk pengembangan pengetahuan di bidang budaya, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial dan seni. Wow. Lanjut guys. Kalau JIS udah lah guys, nggak usah dibahas lagi guys ya. Orang pun udah males denger JIS ya, gimana mantapnya guys ya. Itu emang rahasia umum guys ya. Bahwasanya JIS itu emang gila, buatan anak negeri, orang-orang kerjanya semua orang-orang situ, semua itu guys buatan anak Indonesia guys, nggak ada di situ asing guys ya. Emang itu memang super gila guys. Udah rasa umum, orang tahu kehebatan Anies dalam membangun JIS guys. Nah ini guys, nemu lagi ya tentang Alexis yang dulunya tuh guys super power, nggak bisa ditutup guys ya. Bahkan ada ribuan orang itu demonstrasi guys, berkali-kali demonstrasi, tapi tetap Alexis itu tetap dia eksis guys ya, nggak pernah bisa tutup karena dia sangat kuat nih guys Alexis. Tapi semenjak Anies guys, maka kayak gini guys yang terjadi. Alexis itu apa ya? Ya hotel. Jangan lupa ngopi guys. Hotel plus. Yang tempat ini lawannya rumah ibadah. Tempat ini di demo, di protes, tidak pernah bisa ditutup.
seperti sangat berkuasa. Benar guys, sangat berkuasa Terjadilah guys. pergantian kepemimpinan di Jakarta di 2017. 2017. Sudah pergantian kepemimpinan, tempat maksiat ini akhirnya berhasil ditutup, berhasil dihentikan. Cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Gila guys. Gori banget guys. Nggak bisa disogok berarti ya guys. Tanpa perlu pengerahan massa. Tanpa perlu pengerahan massa. Marah-marah, tidak perlu caci mencaci. Cukup selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itulah yang namanya kewenangan. Itulah namanya kewenangan. Maka kita bisa melakukan. Tunggu guys, dia itu nggak pernah ngomong kan, nggak pernah ngomong kekuasaan guys. Anies nggak pernah ngomong itu guys. Kita harus berkuasa, nggak pernah ada ngomong. Dia cuma ngomong kewenangan guys. Dan ini guys mencakup untuk apa? Mengayomi seluruh masyarakat guys. Intinya untuk menegakkan keadilan guys. Dia menggunakan istilah kewenangan guys ya. Dan hal yang baik, hal yang benar, hal yang adil. Tapi kalau tidak ada kewenangan, tidak bisa dikerjakan. Dan itu membutuhkan kekuatan eksekutif dan kekuatan legislatif. Jadi tiga ini penting. Ini bukti guys bahwasanya Anies itu bukan cuma jago ngomong, tapi membuktikan bahwasanya dia itu bisa membuktikan omongannya itu guys. Baik Nasdem, PKB, PKS bantu mereka juga, dan insya Allah Pilpres di sini bantu Bapak Ibu dukung. Siap memenangkan di Malaysia? Gila guys, kompannya di Malaysia ternyata guys. Siap menjangkau keluar dari kampung halaman. Bismillah, insya Allah kita bisa mendapatkan kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ada sebuah video guys ya yang di luar Nurul guys ya. Jadi saya menemukan video ini kan, setelah saya tonton itu guys langsung gitu guys, ngeri guys ya. Daripada penasaran guys, langsung kita tonton bareng aja guys. I would like to share my Berarti experience Prof when Komunikasi meeting Malaysia guys. Dr. Anies in Jakarta when Dr. I want Syed to Arabi namanya, to guys. deliver the invitation from ISTEC. When I deliver the letter to Dr. Anies Baswedan at his Ya, office, surat pada Anies. normally leaders will take the letter and put on the table normally. Biasanya guys kayak gitu ya. But this different. Beda with dengan Dr. Pak Anies, guys. Baswedan. When I handed the letter to him, he immediately opened Langsung the dibuka envelope. amplop depan dia guys. Wow. And he read through within Dia baca seconds. dengan hitungan Within detik. second he responded, I like this topic. I like this topic. That is Dr. Anies Baswedan. Gila banget. Jadi Anies bisa menemukan intinya guys. Dalam beberapa detik dia bisa menemukan inti surat itu guys. Dan langsung ngomong, aku suka topik ini gitu guys. Before I end my short remarks, I just would like to share. This is my third time with Dr. Anies since his arrival. And Ya, I benar. want to take a verse, an ayat written by Imam Abdul Rahman Ad-Dibai. But I just want to take an ayat here. Kemudian ngambil sebuah This is ayat. describing the Dia Prophet, menggambarkan karakter Nabi Muhammad. character, the traits of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to register to you all here. There's a resemblance. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Apabila beliau tersenyum, senyumnya sejuk, butiran embun. Ya benar guys. Dan bila beliau berbicara, seakan mutiara Berjatuhan dari ucapannya. Inilah the Sambil nangis impression that dia. I gathered of who Dr. Anies Baswedan is. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys yang bikin bingung kan. Ini seorang profesor komunikasi Malaysia berkata seperti itu guys. Itu kan ucapan dia itu kan di luar Nurul. Dia mengatakan bahwasanya Anies Baswedan itu kalau berbicara itu seperti untayan mutiara yang berjatuhkan. Berarti penuh hikmah guys kata-kata Anies. Kemudian ketika dia senyum guys, gimana guys, memancarkan aura yang bikin sejuk guys ya. Dan ucapannya itu mengandung hikmah semuanya guys. Dan dia berkata bahwasanya Anies itu mirip dengan kepemimpinan Rasulullah SAW guys. Ini guys bener-bener di luar Nurul guys ya. Kalau Rasulullah gimana guys ketika memimpin, dia itu setiap ucapan dia itu dia bakal dibuktikan dengan praktek. Dan dia menganggap bahwasanya Anies itu kayak gitu guys.
setiap dia ucapan dia itu, ya kan, dia bisa membuktikannya dengan praktek, gak cuma ngomong doang guys, tapi bisa dibuktikan. Ya kalau ini guys bisa jadi guys ya, karena ucapan Anies itu kan masuk akal. Kalau masuk akal pasti dia bisa dipraktekkan. Bahkan semua orang bisa mempraktekkan kalau dia yang berbicara guys ya. Karena dia sesuai data, sesuai kondisi, sesuai tempat gitu guys. Oke guys, cukup sekian dulu ya pembahasannya. Terima kasih udah nonton hingga selesai guys ya. Dan ini benar-benar di luar Nurul dan sangat menarik sekali guys ya. Semoga kamu semua sehat selalu guys ya, selalu di dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan selalu bahagia, banyak rezeki guys ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa pendapat Anda tulis opini Anda tulis di kolom komentar guys ya. Nanti bakal saya like, pokoknya saya baca guys ya, walaupun nggak cepet saya balas satu persatu guys ya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.